Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersama kami di acara Mas Mosan, ngobrol-ngobrol santai seputar Aquascape atau webinar Aquascape. Ya, sebelum dimulai seperti biasa saya coba cek sound dulu. Kalau suara saya aman, komen lagi ya. Silakan. Nah, sebelumnya kami mohon maaf karena biasanya kita live di hari Senin malam ya, tapi sekarang kita live di hari Rabu karena kemarin ada gangguan teknis kendala jaringan ya. Jadi kita mulai lagi hari ini, hari Rabu. Siap. Oke, teman-teman, di depan kita sudah ada Bang Wendy ya sebagai narasumber yang bakalan ngisi webinar ronde ke-14 ini. Saya coba sapa dulu ya Bang Wendy, seperti biasa sambil coba cek sound. Apa kabarnya nih Bang Wen? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Posisi di mana nih sekarang? Posisi di rumah di Bogor. Di Bogor ya. Oke, itu tadi Bang Wendy. Silakan kalau aman teman-teman bisa komentar atau ikon jempol. Oke, selanjutnya ada Kang Randran nih. Ya. Kang Randran, apa kabarnya nih? Baik. Arya suaranya agak bergas gitu tah. Oke, siap. Jauhan. Biar semangat. Kurang ngopi Arya. Baik. Ada di Bandung. Ya, Bandung aman ya, Kang? Aman. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai webinarnya. Nah, Bang, apa aja nih yang mesti kita tahu dari pembahasan kita kali ini di ronde 14 ini mengenai alga dan problemnya ya. Oke, silakan Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Arya sudah memfasilitasi dan makasih Kang Ran udah ngebantu. Ya, mohon maaf nih ngerepotin terus ngambil jaringannya dan kemarin bahkan di Garut sempat kita gangguin walaupun ternyata tidak cukup kuat jaringannya di sana ya. Oke, di ronde 14 kali ini kita mungkin ngebahas salah satu tema yang paling banyak ditanyain, yang paling menarik, dan mungkin juga gue rencananya akan menjelaskan mungkin maksimal setengah jam, dan gue rasa juga setengah jam itu nggak akan cukup, dan pembahasan ini pun tidak akan pernah cukup sampai kapanpun, pasti akan ada aja pro dan kontranya, dan akan ada aja pertanyaannya, dan akan ada aja problematika yang berbeda setiap akuarium gitu ya. Nah, di sini gue kasih judul Aquarium Algae and Problems. Jadi yang dibahas di sini adalah aquarium algae dan aquarium problems, karena tidak semua problem di akuarium itu yang sering kita dapati itu adalah algae. Jadi ada problem-problem lain yang sering kita hadapi lah selama kita main aquascape. Oke, mungkin nanti ini pembahasannya cukup kompak ya, karena beberapa udah pernah banget gue jelasin di ronde berapa ya gue lupa, yang mengenai keseimbangan ya, itu sangat terkait dengan ronde 14 kali ini. Jadi buat teman-teman yang belum nonton yang ronde tentang keseimbangan, mungkin bisa tonton dulu di YouTube Aquajaya Aquariset ya, mungkin setelah ini. Jadi karena nanti itu akan sangat erat kaitannya, akan sangat berhubungan. Jadi bisa dipahami dulu yang ronde tentang keseimbangan, tentang Liebig's Law ya. Oke, kita masuk ke slide pertama. Jadi algae itu apa? Kita harus tahu dulu definisinya ya. Ini adalah bab maksudnya kerangka apa aja yang akan gue jelaskan di ronde 14 kali ini. Lalu setelah definisi, gue akan menjelaskan penyebabnya. Jadi algae itu dari mana sih asalnya, penyebabnya seperti apa, kondisi seperti apa yang sangat favorable buat algae itu datang ke akuarium kita. Lalu berikutnya, gue akan jelasin bagaimana cara kita membasmi dan bagaimana cara kita mencegah ya. Karena ini pembasmian dan pencegahan adalah dua hal yang berbeda. Ibarat kata pengobatan dan pencegahan gitu ya. Lalu yang terakhir gue akan ngejelasin mengenai jenisnya. Nah, jenisnya ini mungkin agak cukup panjang, tapi nanti gue bagi kategori aja untuk mempermudah, dan mungkin tidak akan semuanya gue bahas secara detail jenis-jenis algae karena banyak sekali jenisnya. Oke, yang pertama definisi. Nah, mungkin teman-teman bisa baca, tapi gue bacakan lagi. Algae itu adalah sebenarnya satu atau suatu kelompok organisme akuatik ya, baik air tawar maupun air laut, air asin ya, yang memiliki klorofil ya, sehingga dia mampu berfotosintesis. Jadi bedanya dengan tanaman apa? Kan tanaman juga bisa fotosintesis ya, algae juga bisa fotosintesis. Bedanya, algae ini tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang jelas, seperti umumnya tumbuhan ya. Yang tumbuhan itu yang mana memiliki akar, memiliki batang, memiliki daun. Sedangkan algae tidak punya tuh perbedaan organ dan fungsi yang jelas. Algae seperti kita tahu tidak punya akar, tidak punya batang ataupun tidak punya daun, atau
mungkin batangnya yang mana, daunnya yang mana, akarnya yang mana kita nggak pernah tahu. Jadi alga itu bisa berupa single cell ataupun bisa juga berupa multi cell ya, bersel satu atau bersel banyak. Kalau kita lihat di bawah mikroskop bentuknya akan seperti ini, ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Nah ini bentukan alge di bawah mikroskop. Jadi sekali lagi, alge ini adalah organisme akuarium, bukan akuarium, sorry, organisme akuatik, organisme air, baik di air tawar maupun air asin, punya klorofil ya, punya zat hijau, sehingga dia bisa berfotosintesis. Jadi sama kayak tanaman, dia membuat makanannya sendiri dengan berfotosintesis. Sama kayak tanaman juga, fotosintesis dia juga butuh CO2, butuh cahaya, butuh nutrisi, butuh air, dan lain-lain. Jadi kebutuhannya sama dengan kebutuhan tanaman. Ada sedikit pembedanya aja nanti. Oke, berikutnya penyebabnya apa? Gue bisa katakan paling gampang itu kita menjelaskan penyebab algae di akuarium itu adalah biological failure ataupun kegagalan biologis ya. Kegagalan biologis ini maksudnya apa? Ada 3 faktor utama yang bisa menyebabkan ada kegagalan biologis. Yang pertama itu adalah tanamannya tidak sehat ya. Nah, tanaman tidak sehat sama seperti manusia. Saat manusia tidak sehat atau manusia tidak fit, gampang sekali untuk diserang bakteri, gampang sekali untuk diserang virus. Sama seperti tanaman, saat itu tanaman tidak sehat, dia itu akan mengeluarkan semacam gula atau semacam karbohidrat yang memancing si algae itu akan menempel di tanaman. Jadi algae ini semacam penyakit, tanaman ini adalah indungnya, sama kayak manusia. Manusianya tidak sehat, bakteri dan virus akan datang, manusianya akan sakit. Nah, mengapa tanaman tidak sehat? Itu diakibatkan oleh faktor kedua, yaitu adalah yang gue jelaskan di ronde keseimbangan. Ya, penyebab tanaman tidak sehat itu utamanya adalah ketidakseimbangan antara CO2, oksigen, cahaya, dan nutrisi gitu ya. Jadi apa yang paling penting? Memang porsi paling besarnya adalah CO2, adalah karbon, tapi oksigen, cahaya, nutrisi, dan lain-lainnya juga tidak kalah pentingnya. Sama seperti yang gue jelaskan di bab tersebut yang gue analogikan dengan sepeda motor, gue analogikan dengan orang menggoreng ayam ya. Jadi nanti ini nggak akan gue bahas lebih lanjut, bisa kalian cek video sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah amonia, karena amonia ini adalah sumber utama makanan si spora algae. Nah, gue harus jelaskan di sini bahwa spora algae ini bisa berada dimanapun, karena algae ini termasuk makhluk yang paling tua yang ada di bumi ini. Jadi di seluruh bagian bumi ini, baik di air, di udara, dimanapun itu terdapat spora algae. Bisa dari udara bisa masuk ke akuarium kalian. Tapi kalau spora algae-nya ini tidak dapat makanan, yaitu sumber makanan utamanya itu adalah amonia, maka dia tidak akan berkembang biak menjadi algae yang sempurna. Jadi ini ya, 3 faktor utama penyebab algae itu adalah tanaman tidak sehat, itu yang paling utama. Yang kedua adalah karena tidak seimbang antara CO2, oksigen, cahaya, dan nutrisi. Dan yang ketiga adalah adanya sumber amonia. Yang mana gue sering katakan, biasanya ambang batas aman amonia di aquascape itu adalah 0,02 ppm. Dan satu lagi, amonia ini juga sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh tanaman sebagai nutrisi, tapi harus kita kontrol. Jadi ada yang namanya kapasitas kontrol sampah ataupun kapasitas kontrol amonia, yang mana kapasitas kontrol amonia ini sangat berkaitan erat dengan jumlah tanaman, dengan jumlah rumah bakteri dan jumlah bakterinya sendiri. Semakin besar jumlah rumah bakteri, semakin banyak bakterinya, dan semakin banyak tanamannya, maka amonia itu akan lebih gampang terkontrolnya. Begitu pula dengan maintenance ataupun pergantian air, itu cara kita untuk mengontrol amonia. Oke, berikutnya, bagaimana kita membasmi dan mencegah algae? Yang paling utama dulu gue jelaskan adalah pembasmian ya. Pembasmian itu biasanya ada yang namanya manual removal ataupun kita cabut manual, kita trimming manual, kita sifon manual. Jadi algae-algae seperti kayak brown algae itu gampang disifon kan, tinggal diseka aja pakai tangan, disifon dia bisa cabut. Lalu juga algae kayak misalkan BBA, misalkan nempel di moss, itu kita tinggal trimming aja mossnya, lalu kita sifon sisa yang udah di trimmingnya dan segala macam. Tapi tidak semua algae itu gampang di-remove manual, gampang dibersihkan manual. Ada yang sangat membandel, sehingga nanti ada cara-cara lain untuk membasminya. Ya. Contohnya misalkan menggunakan algae ether. Nah, algae ether di sini gue kasih gambar udang amano karena gue merasa udang amano ini adalah algae ether yang paling rakus, yang paling efektif ya. Walaupun gue pernah bahas di ronde sebelumnya, kalau akuarium kalian ukurannya kecil, udang amano ini sangat tidak cantik kelihatannya karena ukurannya bisa gede banget ntar kalau udah dewasa. Lalu berikutnya ada yang namanya obat algae. Ini kenapa dia blur ya?
Padahal nih nggak gue pengen blurin. Obat alge ya contohnya misalnya kayak dari liquid carbon ataupun alga elang ataupun merek-merek lain itu juga bisa. Tapi alangkah baiknya daripada kita membasmi, kita mencegah si alge tersebut ya. Ada lagi yang terakhir adalah blackout. Blackout ini salah satu cara yang kurang gue rekomendasiin. Pernah juga gue bahas, lupa di ronde berapa. Atau ada yang bertanya perihal blackout. Blackout ini intinya kita membuat si algenya sengsara dengan tidak memberikan kebutuhan fotosintesisnya, yaitu terutama kita tidak memberikan kebutuhan lampu. Akuariumnya kita tutup dengan plastik ataupun dengan benda apapun sehingga tidak ada cahaya yang bisa masuk sama sekali ke dalam akuarium. Tapi dengan algenya tidak kena cahaya, artinya tanaman juga tidak kena cahaya. Yang artinya tanaman juga bisa kondisinya jadi tidak fit, kondisinya jadi tidak sehat, tanamannya juga bisa sengsara. Di saat algenya hilang, tapi tanamannya sengsara, alge akan gampang lagi balik ke si tanamannya ataupun ke akuariumnya. Jadi menurut gue blackout kurang rekomendasi kecuali kalian udah benar-benar frustasi ya. Oke. Lebih baik seperti gue bilang tadi, daripada kita mengobati atau daripada kita membasmi, lebih baik kita mencegah. Bagaimana cara mencegahnya? Ya kita lakukan sebaliknya ataupun kita lakukan berkebalikan dengan apa yang menjadi penyebabnya, yaitu yang pertama adalah kita harus jaga kesehatan tanaman kan. Tadi kan penyebab utamanya adalah tanaman yang tidak sehat, jadi kita harus jaga kesehatan tanaman dengan memberikan kebutuhannya, dengan memberikan kebutuhannya yang seimbang ya, antara lampu, CO2, nutrisi gitu ya. Pada tanaman yang sehat dia akan sangat kuat dan sangat mungkin terhindar dari alge. Dan yang kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah amonia kontrol, karena amonia ini adalah sumber utama makanannya alge. Jadi kalau kita bisa mengontrol jumlah amonia, kita bisa membuat si tanaman itu bisa lebih cepat menyerap amonia dan bakteri itu bisa lebih cepat mengurai amonia menjadi nitrat dibanding spora alge memakan si amonia ini tadi, maka tanaman kita akan terhindar dari alge. Bagaimana caranya kita memastikan tanaman kita bisa menyerap amonia? Adalah dengan menggunakan tanaman yang cukup banyak, tanaman yang rakus dan juga tanaman yang sehat ya. Tanaman yang sehat pasti makannya juga akan banyak. Manusia yang sehat juga seperti itu kan, pasti makannya juga akan bernafsu gitu. Jadi yang utama adalah jaga kesehatan tanaman, yang kedua adalah amonia kontrol dengan jumlah tanaman yang banyak, tanaman yang rakus, lalu juga jumlah bakteri yang banyak dengan rumah bakteri yang banyak, dan juga dengan maintenance ataupun pergantian air yang rutin. Itu adalah pencegahan yang paling utama. Oke, yang ketiga, gue akan jelaskan bukan ketiga ya, keempat ini. Jenis-jenis dan kategori alge. Nah, di sini gue sebenarnya gue bagi tiga ya, ada yang namanya brown algae, green algae, dan red algae. Tapi ada beberapa algae lain yang tidak masuk ke dalam kategori ini, tapi gue kategorikan lebih kepada penyebabnya. Contohnya yaitu adalah ammonia spike problem. Karena dari ammonia spike ataupun amonia yang tiba-tiba naik turun gitu ya, tiba-tiba melonjak naik gitu, itu bisa menyebabkan problem yang lain, yaitu algae tipe yang lain. Lalu ada juga bacteria problem, ternyata bakteri pun bisa memunculkan problem-problem lain, baik itu algae maupun non-algae. Nanti akan gue jelaskan. Dan yang terakhir adalah problem-problem lainnya yang tidak terkait sama algae. Oke, kita masuk yang pertama adalah brown algae. Seperti namanya, brown algae ini berwarna coklat ya. Dia itu bisa berbentuk lendir ataupun berbentuk seperti rambut. Nah, biasanya si brown algae ini sering banget munculnya waktu awal setting, 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan pertama ya. Terutama misalkan akuarium kalian low light ataupun area-area yang lebih shading. Terutama di pinggir-pinggiran kaca tuh sering banget muncul brown algae. Atau biasanya juga bisa lebih dipicu lagi pada air yang amoninya tinggi. Karena di awal setup kan amoninya cukup tinggi ya. Apalagi kalau misalkan awal setup, kalian pakai substrat yang silikatnya tinggi, dari air ataupun dari substrat ya, amoninya tinggi, terus agak low light, agak shading, itu brown algae akan gampang sekali muncul. Tapi brown algae ini gampang dicegah jika kita melakukan cycling di awal setting. Bentuknya bisa seperti ini, kalau yang berbentuk lendir, yang gambar sebelah kiri, ataupun berbentuk rambut, ini yang gambar sebelah kanan, ini kurang jelas saja sebenarnya bentuk rambut-rambut tipis ya. Sering sekali brown algae ini muncul di pasir silika karena memang dia senang banget sama kandungan silikat dari pasir silika. Makanya pasir silika itu tidak akan pernah bisa bersih dan terbebas 100% dari brown algae karena ya memang disitulah sumbernya gitu. Jadi biasanya gue kalau misalkan pakai pasir silika, atasnya udah mulai mencoklat, ya disifon manual aja, lalu nanti ditimpa dengan pasir silika yang baru. Oke, di sini gue bikin
rangkumannya, problemnya adalah brown algae, ataupun bisa juga disebut dengan diatom ya. Itu penyebabnya adalah dari amonia yang tinggi ataupun silikat yang tinggi. Cara mencegahnya adalah kita lakukan pergantian air yang cukup banyak, apalagi kalau kalian cycling, ini sangat bisa terhindar dari brown algae di awal setup. Lalu mungkin kalau misalkan akuarium terlalu low light ataupun terlalu shading, bisa intensitas cahayanya ditinggiin ataupun durasinya agak dilamain. Dan cara mengobatinya manual removal ya, di sifon manual, ataupun gunain alga eater. Alga eater apapun akan mau memakan brown algae, apalagi kayak jenis-jenis udang, lalu jenis-jenis keong ya, pokoknya hampir semua alga eater akan mau makan brown algae. Jadi bukan sesuatu yang sulit dan bukan sesuatu yang patut kita takuti, dan biasanya juga seiring bertambahnya umur aquascape kalian, maka brown algae ini akan hilang dengan sendirinya. Kecuali nanti pas akuarium kalian udah mature, tiba-tiba muncul brown algae, artinya ada yang salah sama sistem akuarium kalian. Mungkin bisa jadi amonianya tiba-tiba tinggi, mungkin karena filternya udah kotor, tidak dibersihkan, gitu ya. Berikutnya adalah green algae. Nah, green algae ini merupakan kelompok algae yang paling banyak jenisnya dan paling sering juga muncul di aquascape dan paling sulit juga dibasmi maupun dicegah. Karena si kebutuhan green algae ini hampir sama dengan kebutuhan tanaman ya, kebutuhan tanaman tingkat tinggi. Di sini gue contohkan ada 7 macam green algae ya. Ada green spot algae, ada green dust algae yang biasanya nempel di kaca ya. Green spot juga biasanya nempel di kaca ataupun di hardscape ataupun di daun-daun tanaman yang keras. Ada green fusc algae seperti berbulu-bulu gitu. Ada green bird algae, bentuknya kayak BBA tapi warnanya hijau. Ada green thread algae, ini mirip sama hair algae tapi biasanya lebih pendek dan lebih kasar. Ada hair algae ini lebih halus dan lebih panjang-panjang, biasanya ini paling menyebalkan. Biasanya muncul pada saat awal-awal setting. Dan Cladophora algae. Cladophora algae ini temannya mossball ya. Jadi mossball itu sebenarnya juga algae, jenisnya dari Cladophora algae. Jadi semua green algae yang ada di sini itu biasanya muncul fasanya itu muncul setelah kemunculan brown algae. Jadi kalau kalian udah selesai dengan brown algae di awal setup, biasanya akan muncul green algae nih, terutama kalau misalkan CO2 kalian kurang tapi cahaya kalian terlalu tinggi. Ya. Jadi dari sisi cahaya sebenarnya si green algae ini juga membutuhkan dominan spektrum biru dan merah seperti halnya tanaman tingkat tinggi ya. Makanya gue bilang tadi, kebutuhan si green algae ini sangat mirip dengan kebutuhan si tanaman tingkat tinggi. Makanya agak sulit untuk mencegahnya dan sangat sulit untuk membasminya. Nah, algae jenis ini tuh biasanya lebih dipicu lagi pada kondisi air yang kekurangan nutrisi ataupun nutrisi tidak balance dan kekurangan CO2 terutama. Apalagi pada saat cahaya yang lebih tinggi. Karena pada cahaya yang lebih tinggi, algae itu semakin berkurang dependensinya ataupun semakin berkurang ketergantungannya terhadap ketersediaan amonia. Jadi semakin tinggi cahaya kalian, maka algae itu akan lebih gampang muncul pada saat ada sedikit saja ketidakseimbangan, gitu ya. Nah, di sini gue simpulkan lagi, gue bikin rangkuman lagi. Green algae tipenya ada 7 macam ya. Kurang lebih penyebabnya sama, low nutrition ataupun unstable CO2 yang low ataupun CO2 yang tidak stabil. Bagaimana cara mencegahnya ya? Artinya kita harus bikin nutrisi yang balance, nutrisi yang seimbang. Lalu naikin CO2 kalian, bisa naikin CO2-nya ataupun perbaiki sistem kelarutannya. Intinya CO2 terlarutnya harus minimal 30 ppm. Dan cara untuk mengobatinya ya manual removal, bisa kalian pakai sikat gigi ataupun pakai scraper ataupun pakai sikat kawat ya, misalkan dia nempel di hardscape. Lalu bisa juga dibasmi pakai liquid karbon ataupun pakai algae elang ya, disemprot langsung ke algenya. Bisa juga pakai algae eater, cuman algae eater yang mau makan green algae yang masih segar ini nggak banyak, kecuali misalkan amano, udang amano, SAE, dan cherry barb. Tapi dengan catatan amano, SAE, dan barbnya ini tidak kekenyangan oleh sisa-sisa makanan ikan yang lain. Kalau mereka udah kekenyangan, mereka akan males makan green algae, gitu ya. Oke, berikutnya adalah red algae. Nah, kenapa namanya red algae padahal warnanya sebenarnya hitam ya di air tawar? Kecuali pada saat kondisinya lemah, warnanya itu akan berubah menjadi kemerahan ataupun putih gitu. Jadi kalau kalian pernah ketemu yang namanya BBA ataupun jenis algae yang warna hitam lainnya, kalau kalian beri obat algae ataupun kalian obatin bunuh si algenya itu, pasti biasanya warnanya akan berubah agak ungu, agak merah, putih, lalu dia mati ataupun hilang. Nah, mengapa dinamakan red algae? Karena si red algae ini banyak mengandung pigmen fotosintesis yang bernama phycoerythrin ya, dan berwarna merah si phycoerythrin ini. Karena dia berwarna merah, si pigmen ini sebenarnya tidak menyerap cahaya merah
sehingga dia berwarna merah gitu ya. Jadi sebuah tanaman ataupun sebuah alge yang berwarna sesuatu artinya dia tidak menyerap warnanya gitu ya, tidak menyerap spektrum warna. Contohnya kayak green algae, dia itu tidak menyerap spektrum hijau ataupun sedikit sekali menyerap spektrum hijau. Sama seperti red algae, karena si red algae ini berwarna merah, phycoerythrin, maka si pigmennya ataupun si red algae ini dia tidak menyerap cahaya merah. Dia lebih banyak menyerap cahaya pada spektrum dominan biru dan hijau gitu ya. Sama kayak tanaman, kalau tanaman warnanya hijau, kenapa dia warna hijau? Karena spektrum warna hijau itu lebih banyak dipantulkan ke mata kita dibanding diserapnya. Kurang lebih seperti itu. Dan contohnya ini yang gue sebutkan tadi, BBA, yang sebelah kiri ini ya, blackbird algae, atau ada juga orang bilang black brush algae. Dan juga ya foto yang sebelah kanan adalah black hair algae, seperti hair algae tadi yang di green algae, tapi ini warnanya hitam. Ya. Si red algae ini biasanya muncul karena dipicu oleh kandungan CO2 yang terlalu rendah, ataupun CO2 yang tidak stabil sama kayak green algae tadi, atau tidak menyebar rata. Tidak menyebar rata di sini dalam hal arusnya tidak menyebar dengan rata, ada dead spot. Makanya kalau kalian akuariumnya udah mature, pasti suka muncul BBA di output kanister biasanya. Kenapa di output kanister? Karena pas di output kanister itu tidak dilewati oleh arus ataupun arusnya sudah sangat lemah di situ. Itu bisa disebut dengan dead spot. Nah, di dead spot itulah si red algae ataupun BBA ini paling senang nempel gitu ya. Nah, si BBA ini dia lebih senang muncul di cahaya yang tinggi ya, walaupun sebenarnya di low light pun dia mau muncul gitu. Jadi tidak harus highlight, tapi lebih rentan terserang BBA pada kondisi akuarium yang highlight. Oke, ini rangkumannya. Penyebabnya adalah cahaya yang tinggi dengan CO2 yang rendah dan juga dikombinasiin dengan sirkulasi yang buruk ataupun banyaknya dead spot. Cara mencegahnya adalah naikkan CO2, naikkan kelarutannya, lalu berikan arus yang lebih baik. Lalu cara mengobatinya adalah dengan manual removal, bisa kalian kerik ya, pakai silet ataupun pakai alat lainnya, ataupun bisa langsung aja kalian potong tanaman yang terinfeksi langsung dengan BBA, misalkan ada di moss nempel BBA, kalian potong aja, kalian trimming. Bisa juga diobati dengan liquid karbon ataupun algae elang. Nanti dia si BBA-nya atau BH-nya akan memerah, memutih, lalu dia mati. Oke, lalu ammonia spike. Nah, ammonia spike ini adalah amonia yang tiba-tiba kadarnya tinggi. Biasanya karena kematian sebagian besar bakteri, ataupun rendahnya kadar oksigen, ataupun kalian misalkan terlalu sering mengganggu substrat sehingga kotorannya naik, ataupun mungkin karena filternya udah clogging, udah lama tidak dibersihin sehingga amonianya naik. Nah, kalau misalkan tiba-tiba amonianya naik, ammonia spike itu bisa muncul algae juga ya. Diperparah lagi dengan rendahnya kandungan nutrisi. Contohnya algae yang bisa muncul karena ammonia spike adalah ini ya. Yang pertama adalah staghorn algae yang bentuknya seperti tanduk rusa. Ini biasanya muncul juga di awal setting pada saat pada saat amonia kalian masih tinggi. Lalu juga Spirogyra. Spirogyra ini lebih sering muncul, biasanya kan orang sebut dengan lumut pancing ya. Sering muncul pada kondisi yang amonianya tinggi dan pada air yang stagnan, air yang tidak bergerak gitu ya. Pada dead spot ya akan sering banget muncul terutama di permukaan air. Lalu yang ketiga adalah green water. Jadi si algenya itu bentuknya sangat kecil, tidak kasat mata, tapi jumlahnya banyak dan memenuhi seluruh volume air sehingga airnya terlihat berwarna hijau. 3 jenis alge ini adalah alge yang penyebab utamanya adalah kadar amonia yang tiba-tiba tinggi. Nah, ini rangkuman ya. Kalau untuk staghorn algae, Spirogyra algae, dan green water, ini penyebabnya sama ya tadi ya. High ammonia, ammonia spike, oksigen rendah, dan nutrisi rendah. Diperparah lagi dengan arus yang juga rendah, air yang stagnan. Cara mencegahnya amonia kontrol seperti yang gue jelasin tadi, ganti air, lalu tanaman yang lebih banyak, lalu jumlah rumah bakteri yang lebih banyak, oksigen juga harus lebih banyak dari water surface ataupun water agitation. Makanya permukaan air kalian itu harus kalian pastiin selalu tetap bersih dan kalian juga harus berikan nutrisi yang balance. Nah, untuk mengobatinya untuk staghorn dan Spirogyra bisa di remove manual ataupun trimming ataupun pakai obat seperti liquid karbon ataupun algae elang ya. Nah, sedangkan khusus untuk green water ini bisa kita obati dengan UV filter, filter UV ataupun lampu UV yang bisa membunuh si algae, tapi hati-hati juga karena UV filter ini juga sedikit banyak bisa membunuh bakteri. Dan yang berikutnya yang paling gampang caranya adalah menggunakan Daphnia ataupun kutu air ya, karena kutu air ini sangat senang dengan green water, dengan algae green water ini.
Masukin Daphnia aja, nanti dia beberapa hari green waternya akan hilang. Kalau misalkan Daphnia-nya mengganggu, ya masukin aja ikan yang omnivora ataupun ikan yang karnivora ya, ntar dia akan makan butuh air. Oke, lalu ada lagi yang bacterial problem. Ini jenis problem lagi yang bisa muncul di akuarium ya. Adalah bakteri yang mengganggu, sama mengganggu seperti alge. Jadi kategorinya bukan alge. Ini gue bisa bagi 3 macam berdasarkan cara hidupnya, yaitu yang pertama ada yang hidupnya di permukaan air, ada yang hidupnya di kolom air, dan ada yang hidupnya di substrat ataupun di tanaman ya. Nah, yang pertama itu adalah yang di permukaan air, kita kenal biasanya dengan surface scum ya, surface scum ataupun lapisan minyak di permukaan air ataupun buih-buih yang nempel di permukaan ini. Ini biasanya dipicu oleh akibat amonia yang cukup tinggi di awal setting, lalu juga sehingga si bakterinya bisa hidup di permukaan air, ada punya rumah di permukaan air, tapi ini gampang untuk ngebersihinnya, bisa pakai surface skimmer ataupun bisa pakai arus dari filter kalian ataupun dari power head kalian, gampang sekali bersihinnya. Lalu ada juga yang hidup di kolom air, ini biasa kita kenal dengan cloudy water ataupun bacterial bloom. Ini sama penyebabnya biasanya karena kalian terlalu sering ngubek-ngubek substrat ataupun kalian habis ngebersihin media filternya pakai air baru sehingga bakterinya sebagian besar pada mati. Jadi bakteri yang mati itu bakal masuk dan berterbangan ke kolom air, menyebabkan air kalian seperti warna putih susu ya. Lalu juga yang paling menyebalkan adalah blue green algae. Blue green algae ini sebenarnya bukan algae jenisnya, dia adalah cyanobacteria. Jadi ini jenis dari bakteri yang bisa menempel pada permukaan tanaman ataupun permukaan hardscape ataupun menempel dimanapun. Sangat menyebalkan dan baunya sangat tidak enak seperti bau selokan ya. Lalu ini rangkumannya untuk surface scum ataupun minyak di permukaan air ini bisa kita bersihkan dengan manual removal pakai surface skimmer ataupun pakai lily pipe ataupun pakai tanaman apung ya, kapuk-kapuk itu bisa sangat ngebantu untuk ngebersihin. Lalu untuk cloudy water ataupun bacteria bloom, penyebabnya tadi yang gue sebutkan, bakterinya pada mati ataupun bakterinya tidak matang gitu ya. Kita bisa cegah dengan berikan rumah bakteri yang lebih banyak. Untuk membunuhnya ataupun menghilangkannya bisa kita lakukan pergantian air yang lebih banyak dan lebih sering. Tapi lebih cepat lagi dengan UV filter, artinya kita merestart si bakterinya, kita bunuh semua, kita matiin semua, kita ulang nitrifikasi dari awal. Lalu yang paling menyebalkan tadi adalah BGA ya, blue green algae ataupun cyanobacteria. Ini biasanya disebabkan oleh kadar oksigen yang rendah ataupun anaerob ataupun ada dead spot. Cara mencegahnya kita harus beri arus yang lebih bagus, arus yang lebih merata, dan tingkatkan kandungan oksigen kalian dengan meningkatkan surface agitation ataupun pergerakan permukaan air lebih tinggi. Dan untuk membunuhnya ataupun untuk menghilangkannya biasanya orang gunakan antibiotik ya, karena ini adalah bakteri, bisa dibunuh oleh antibiotik. Biasanya pakai antibiotik yang 500 gram cukup, tinggal ditaburkan langsung di atas cyanobacterianya, selain dengan kalian remove ataupun siphon manual ya. Dan bisa juga kalau udah sangat frustasi, tidak bisa menghilangkan lagi, ya pakai blackout biasanya. Kadang-kadang gue kalau udah frustasi banget sama cyanobacteria, gue akan blackout. Oke, yang terakhir adalah problem lainnya. Ya, jadi selain masalah alga dan bakteri, ada beberapa problem aquascape lainnya yang biasa cukup mengganggu ya dan seringkali ditanyain. Contohnya misalkan air yang berbau ya, ataupun dari tanin ataupun dari getah ataupun jamur kayu ya. Contohnya kayak gini, tanin ya. Sekali lagi gue tekankan, tanin itu adalah warna kuning dari air, bisa dari kayu, bisa dari soil, dan tanin ini sebenarnya tidak berbahaya buat akuarium, tidak berbahaya buat tanaman, tidak berbahaya buat ikan, malah sebenarnya bagus, cuma tidak enak dilihat aja karena warna airnya kuning. Dan sekali lagi, untuk menghilangkan tanin ini bukan menggunakan moli ya, karena banyak banget yang bilang ngilangin moli ataupun pleti bakal makan tanin. Salah. Moli ataupun pleti itu bakal makanin getah ataupun jamur kayu dari misalkan kayu yang baru ya. Kayu yang baru kan suka muncul getah ataupun jamur, itu akan mau dimakanin oleh moli. Seperti itu, ini ke rangkumannya. Kalau misalkan air kalian berbau, itu biasanya karena amonianya tinggi ataupun dari gas H2S. Gas H2S ini biasanya dipicu dari kondisi yang anaerob ataupun substrat yang terlalu padat ya, bisa mengeluarkan gas yang berbau. Lalu mencegahnya adalah dikontrol amonianya, lalu substratnya juga harus diberikan oksigen yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ya dari awal harus diberikan substrat yang berongga.
Lalu cara untuk mengobatinya adalah ya satu-satu jalan adalah mengganti air dengan lebih banyak. Ini tanin seperti yang gue bilang tadi, bisa dari kayu, bisa dari soil. Untuk mencegahnya ya kalian bisa rebus dulu si kayunya seperti yang gue jelaskan di ngos-ngosan ronde berapa ya tentang hardscape. Lalu juga bisa juga kalian gunakan produk-produk seperti Sichem Purigen ataupun seperti Vivaria Purity ya, itu resin anion yang untuk menyerap kandungan tanin ataupun warna pada air, dan bisa juga dengan pergantian air yang lebih sering. Lalu jamur kayu, ini penyebabnya karena kayu yang baru ataupun kayu yang masih muda yang belum kering ya. Sama cara mencegahnya juga harus direbus dulu ataupun dikeringkan dulu sebelum digunakan. Dan untuk menghilangkannya gampang juga, bisa dihilangkan dengan secara manual dan menggunakan algae ether. Algae ether apapun, terutama kayak yang kalian bilang tadi molly sama platy, itu sangat rakus dengan adanya jamur-jamur ataupun lendir-lendir pada kayu baru. Oke, sepertinya itu Arya. Pas setengah jam ini gue presentasi. Silakan kalau ada pertanyaan. Itu tadi penjelasan mengenai webinar kali ini. Buat teman-teman yang mau bertanya silahkan ketik di kolom komentar ya. Nanti untuk Instagramnya saya bacakan. Untuk Facebook nanti ada Kang Ran yang bisa bacakan. Panjang sekali guys. Betul, ini yang panjang. Udah padat nih. Tadinya mau masukin materi mengenai hama, malah nggak keburu. Terlalu banyak, terlalu panjang. Hama belum ya? Bisa nanti. Kita lihat nanti dah. Sama alga, bedanya apa hama sama alga? Hama itu kayak mungkin apa? Ya, misalkan kayak keong. Oh, dari itu. Ya, ataupun misalkan gamarus dan cacing dan lain-lain. Oh iya. Oke, langsung aja nih dari Facebook dulu ya. Ada dari Ahmad Hussein. Udah tampil ya di layar yang Facebook pertanyaannya. Selamat malam Bang, mau nanya apakah amonia juga dapat menyebabkan alga? Tadi udah dibahas sih, ya banyak. Ya, seperti yang tadi gue jelasin di sini, 3 penyebab utamanya mungkin tadi kelewat ya. Penyebab utamanya itu adalah tanaman yang tidak sehat, lalu ketidakseimbangan di aquascape kalian, dan amonia. Karena amonia itu adalah sumber utama makanannya si spora algae. Jika spora algae-nya itu tidak dapat makanan dari amonia terutama ya, maka spora algae tidak akan bisa berkembang menjadi algae yang sempurna. Kalau secara umum tadi hampir semua alga ada akibatnya dari amonia ya rata-rata. Betul Kang, hampir semua. Bisa gua katakan mungkin semua kali ya. Penyebab utamanya, cuman penyebab sampingannya ataupun kondisi yang favorable ataupun yang memungkinkan untuk si jenis alga tertentu itu tumbuh, itu agak beda-beda. Gitu. Kalau secara spesifik, misalkan ini alga ini akibat dari lampu kebanyakan, misalkan akibat dari pupuk kebanyakan, itu bisa dilihat nggak secara ciri-cirinya atau? Yang tadi gue jelasin di sini sih Kang sebenarnya. Cuman mungkin gini ya, Jadi banyak banget orang yang langsung menyalahkan lampu atau langsung menyalahkan pupuk, padahal pupuk itu tidak salah sama sekali. Gitu. Pupuk itu tidak menyebabkan algae, tapi yang menyebabkan algae itu adalah 3 benda ini sebenarnya. Ini. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kalian berikan cahaya yang tinggi, pupuk yang banyak, tapi kalau tanamannya jumlahnya banyak dan sehat-sehat, itu algae tidak akan muncul. Gitu Kang. Jadi paling utama itu kalian harus fokus untuk menyehatkan tanamannya dulu gitu. Pada saat tanamannya, bagaimana cara menyehatkan tanaman? Ya berikan kebutuhannya. Kebutuhannya yaitu adalah CO2 paling penting ya, lalu oksigen, cahaya dan nutrisi gitu. Seperti yang gue jelaskan di episode mengenai keseimbangan. Gitu Kang. Tapi kalau berarti bukan pupuk yang salah, berarti kebanyakan berarti ya. Salahnya karena kebanyakan tidak sesuai dosis berarti ya. Karena tidak seimbang, Kang. Tidak seimbang. Karena tidak seimbang, betul. Ya. Betul. Jadi gua tuh paling nggak mau kalau orang menyalahkan tiba-tiba over nutrisi ini ataupun over makro ataupun over mikro atau over fosfat. Sebenarnya enggak. Metode estimative indexnya si Tombar itu memberikan jumlah nutrisi di atas rata-rata yang dibutuhkan oleh tanaman, tapi tidak muncul algae. Kenapa gitu? Karena si tanamannya itu cukup banyak jumlahnya, sehingga dia bisa mengelola si nutrisi itu dengan baik gitu. Iya.
Jadi artinya si pupuknya itu habis semua sama tanaman lah, tidak ada sisa. Betul. Ya. Bagaimana cara mengoptimasi penyerapan nutrisi tanaman supaya supaya bisa terserap habis oleh tanaman itu adalah dengan memberikan CO2 yang lebih tinggi. Nah, untuk teman-teman ketahui, si alge ini tidak perlu nutrisi yang banyak ya. Iya. Tanpa nutrisi pun mungkin bisa tumbuh juga. Bisa gua katakan dia itu butuh 100 kali sampai 1000 kali lebih sedikit jumlah nutrisi dibandingkan tanaman. Gitu. Jadi dalam kondisi apapun si alge ini bisa muncul walaupun nutrisinya tidak ada sama sekali ataupun sangat sedikit sekali nutrisi gitu. Jadi nutrisi yang berlebih itu bukan penyebab utama alge, tapi ketidakseimbangan dan tanaman yang tidak sehat lah penyebab utamanya. Siap. Lanjut. Ini Instagram ya, aqua.des. Mau nanya masalah silk alga, penyebabnya apa dan solusinya gimana? Dia telat masuk lubang. Nah, silk algae itu adalah nama lain dari Spirogyra. Nah, ini yang tadi. Kalau gua nggak salah ya, biasanya si silk ataupun Spirogyra ini yang sering dijadiin lumut pancing ya. Misalkan pada memancing pakai lumut, ya ini jenisnya. Biasa kalian temui di empang ataupun di selokan yang airnya tidak mengalir, yang mana selokan airnya kotor, amonianya tinggi, kandungan nutrisi tertentu juga rendah, sehingga muncul si Spirogyra ini ataupun si silk algae. Solusinya gimana? Solusinya ya ini, kita harus kontrol amonianya. Kalau di aquascape ya, kita harus mengontrol amonia dengan cara memperbanyak jumlah bakteri, lalu pergantian air yang rutin, lalu permukaan airnya harus dijaga selalu tetap bersih dan mengalir sehingga oksigen bisa masuk gitu kan, karena salah satu penyebab si Spirogyra ataupun silk algae ini adalah kandungan oksigen yang rendah. Lalu juga flow ataupun arus airnya juga harus diperbaiki sehingga tidak ada dead spot dan berikan nutrisi yang cukup untuk tanamannya. Seimbang ya nutrisinya. Betul. Oke. Facebook kan, Mangga? Dari Ahmad Hussein. Oh beda ini. Dari Muhammad Rizal. Akuarium saya disimpan di depan rumah. Kena cahaya matahari langsung, otomatis banyak alga. Cara mengatasinya gimana, Bang? Itu jenis alganya jenis green alga biasanya. Ya, betul. Kayak yang gue jelasin tadi, green algae ini adalah salah satu pemicunya selain amonia adalah pada saat kondisi nutrisinya kurang dan CO2-nya kurang. Artinya tanaman kalian menderita. Nah, kalau kalian taruh akuarium kalian di outdoor, artinya kalian tidak akan bisa mengontrol seberapa intensitas dan seberapa durasi cahaya yang masuk ke akuarium. Artinya kalian harus berikan CO2 yang lebih banyak dibanding kalau kalian bisa kontrol cahayanya. Dalam hal ini tank yang indoor dan diberikan lampu gitu ya. Kalau mau lebih gampang lagi mungkin ya dibikin agak shading, bisa ditutup pakai waring gitu ya, pakai jaring yang di atas, pakai jaring ataupun kalian taruh agak di teras. Dan ya intinya kalau tank outdoor itu betul, tank outdoor itu paling sulit kontrolnya karena cahayanya tidak bisa kita kontrol, bisa terik banget, bisa redup banget. Sedangkan tadi yang gue jelasin, pada saat kondisi cahaya yang sangat tinggi, ketergantungan si spora algae terhadap amonia itu berkurang gitu. Jadi sedikit aja jumlah amonia yang ada di akuarium kalian, pada saat cahayanya tinggi itu si spora algae itu bisa tumbuh menjadi algae yang sempurna. Gitu. Jadi bukan kelebihan nutrisi juga, bukan kelebihan pupuk juga ya, kelebihan cahaya juga bisa ini. Iya betul. Bahkan mungkin sebenarnya munculnya karena cahayanya tinggi, tapi akuarium kalian kurang CO2 dan kurang nutrisi, sehingga tanamannya tidak optimal, tidak sehat gitu ya, tanamannya sakit, sehingga gampang algae nyerang. Jadi kalau akuarium outdoor, ya mau nggak mau kalian harus berikan CO2 lebih banyak dan nutrisi lebih banyak, dan tanamannya juga jumlahnya harus lebih banyak. Iya. Kecuali kalian mainnya ini ya low tech gitu ya, akuariumnya yang tanamannya isinya tanaman-tanaman yang tidak terlalu rakus, mungkin bisa diakali tutup permukaan airnya dengan tanaman ambang yang lebih banyak gitu. Misalkan kayak kapu-kapu, lalu contoh ekstrimnya adalah eceng gondok gitu ya, sehingga bisa menutupi cahaya matahari tidak langsung direct ke tanamannya. Itu kelebihan cahaya matahari tadi itu kan lebih ke terlalu besar tuh cahayanya. Apakah sama dengan highlight yang lampu di akuarium biasa kayak itu?
Kalau misalkan lampu biasa tapi mendekati matahari, green algae juga atau Bisa malahan enggak Kang, kayaknya? bisa Kang. Kalau misalkan contohnya kalau Kang Ran punya akuarium highlight, pasti akan memelihara tanaman yang rakus nutrisi dan jumlahnya pasti Kang Ran akan masukin banyak dan CO2-nya juga akan tinggi kan pada akuarium yang highlight. Sama dengan akuarium yang di outdoor, karena di outdoor ini cahaya nggak bisa kita kontrol dan matahari itu umumnya intensitas dan parnya itu sangat tinggi gitu ya. Mirip dengan akuarium highlight, artinya juga kita harus berikan tanaman yang banyak, tanaman yang rakus, dan CO2 yang tinggi dan nutrisi yang tinggi pula gitu. Ya. Oke. Ahmad Hussein. Apakah jika hanya kelebihan CO2 bisa muncul alga? Ini lebih, tadi kan lampu, ini kelebihannya CO2 nih. Jawaban singkatnya tidak. Tidak ya. Tidak, karena CO2 itu tidak ada kata berlebih sebenarnya. Kalau CO2 itu terlalu banyak, ya pasti akan lepas ke udara gitu. Asal permukaan air kalian itu juga bersih dan ngalir ya. Jadi dia tidak terperangkap di akuarium kalian. Nah, kalau CO2-nya terlalu tinggi, lalu permukaan air kalian itu stagnan, banyak kotorannya dan tidak mengalir, CO2 itu akan terperangkap semua di kolom air, yang mana bukan menyebabkan alge, tapi menyebabkan ikan kalian kekurangan oksigen. Karena oksigen dari udara tidak bisa masuk ke air, CO2 yang banyak dari air tidak bisa lepas ke udara. Nah, kenapa ikan itu bisa megap-megap pada saat CO2 itu terlalu tinggi? Itu sebenarnya dia bukan keracunan akan CO2 yang kita berikan, tapi dia keracunan akan CO2 dari tubuhnya sendiri, hasil respirasi yang tidak bisa dikeluarkan dari tubuhnya gitu ya. Jadi pada saat konsentrasi CO2 itu terlalu tinggi, tidak ada ruang lagi CO2 dari tubuh si ikan itu untuk bisa keluar dan larut ke dalam air, sehingga dia akan terracuni dengan CO2 dari hasil respirasi ataupun hasil pernapasannya sendiri. Kayak gitu. Jadi makanya pastiin permukaan air kalian itu selalu bersih ya, dan juga selalu mengalir sehingga CO2 berlebih bisa keluar dan oksigen bisa masuk sehingga tanaman dan ikannya bisa respirasi. Oke. 3. Dari Asdianto Winda, kalau semprot bakteri cair tiap hari ngefek nggak ke tanaman? Sebenarnya tidak terlalu ngebantu ya, karena sebenarnya bakteri cair itu umumnya adalah bakteri nitrifikasi, yang mana kalau akuarium kalian udah mature, nitrifikasi itu udah berjalan dengan baik, kecuali kondisinya pada saat kalian ganti air masif gitu ya, terlalu banyak, ataupun kalian habis ngebersihin filter, ataupun kalian habis ngubek-ngubek substrat terlalu banyak ataupun terlalu dalam sehingga bakteri keganggu, itulah saatnya kalian berikan bakteri cair. Tapi kalau ngefek ke tanamannya sih nggak akan terlalu berefek gitu. Nah, itu sekaligus menjawab pertanyaan dari Muhammad Fitriadi ya. Jadi sama pertanyaannya, apakah setiap water tank itu harus menggunakan atau menambahkan bakteri cair? Jadi jawabannya sama ya. Ya, sebenarnya tidak harus kecuali ganti airnya banyak ya. Dan media filternya keganggu ataupun substratnya keganggu. Oke. Dari banyak tuh di IG tuh ya. Hendrawan Junior, penggunaan alga elang apakah dapat berbahaya untuk ikan? Nah, gini alga elang. Alga elang tadi ada gambarnya di sini ya, walaupun blur. Oke. Jadi alga elang ini dengan liquid karbon sebenarnya adalah kimia yang sama, namun dalam konsentrasi yang berbeda gitu ya. Nah, kenapa dibikin konsentrasinya berbeda? Karena liquid karbon ini diperuntukkan untuk dosing langsung ke air, sehingga kecampur ke air, konsentrasinya pas untuk air, yaitu untuk suplai karbon tanaman dan juga untuk algecide ataupun algasida untuk membunuh alge. Tapi alga elang ini dibikin konsentrasi yang sangat rendah untuk bisa pas membunuh langsung alge jika si alga elangnya cairannya kontak langsung dengan alge. Nah, kalau misalkan si alga, biasanya kan kalian kalau misalkan mau semprotin alga elang akan nurunin level airnya sehingga semua algenya ke expose kan. Nah, kadang-kadang kan suka ada yang terkena ke air lalu kena ke fauna, itu tidak masalah, kita sudah setting konsentrasinya cukup rendah untuk meracuni fauna, tapi cukup tinggi untuk membunuh alge gitu. Ini ada yang ini masalah gitu. Kenapa? Ya, masalah langsung ikan mati gitu. Enggak sih sebenarnya, kecuali kalian over.
dalam kondisi air yang terlalu sedikit, semprotnya terlalu banyak gitu ya, sampai 10 sampai belasan kali, mungkin akan over dan membuat faunanya akan megap-megap gitu. Akan kelengan lah gitu. Ada juga pertanyaan yang sering ditanyain juga di kolom komentar gue di YouTube ya. Bisa nggak alga elang ini dosingnya langsung ke air, tidak disemprot ke tanaman ataupun ke alga yang menginfeksi tanaman secara langsung? Jawabannya tidak bisa karena konsentrasinya terlalu rendah. Jadi alga elang ini memang didesain untuk kontak langsung dengan algenya, sedangkan liquid karbon itu didesain konsentrasinya untuk kontak langsung dengan air. Bagus hand fry. Bang, saya pakai kanister DY tiap 1 bulan mesin dibersihin. Terus air di kanister setengah diganti air baru dan busa filter diganti baru. Apakah mempengaruhi bakteri dalam kanister? Nah, ini pernah mati atau tidak mungkin ya di ronde mengenai filter ya. Sebaiknya pada saat kalian, yang pertama, menurut gua ngebersihin filter sebulan sekali itu terlalu sering ya. Kecuali isi akuarium kalian itu cuman ikan doang, ataupun ikannya gede-gede, kotorannya banyak, tanamannya sedikit, lalu volume filternya kecil, substratnya sedikit, itu mungkin boleh sebulan sekali. Kalau gue biasanya nyuci filter itu, gue ngelihat dari kalau filternya flow-nya udah lemah, itu saatnya bersihin filter, atau sudah muncul sedikit alge, itu saatnya bersihin filter, atau kalau gue cek amonia sudah mulai naik, itu saatnya bersihin filter. Nah, bersihin filter itu ya medianya kalian harus bersihkan, terutama media biologi ya, rumah bakterinya harus bersihkan dengan air dari akuarium, jangan air baru, karena air baru ini parameternya bisa sangat berbeda, ataupun kadang-kadang mengandung kaporit, ataupun kadang-kadang suhunya berbeda signifikan, ataupun pH-nya itu sangat berbeda signifikan, sehingga sedikit banyak bisa mengganggu si bakteri yang ada. Jadi saran gua, kalau mau ganti busanya boleh, ganti yang baru, tapi kalau mau bersihin medianya, pakai air akuarium. Tapi tadi kalau gue baca dengar pertanyaannya, dia hanya mengganti busanya saja, tapi menyisakan air di filternya setengah. Menurut gue itu tidak akan terlalu menjadi masalah. Aman lah. Oke, aman ya, Bang Bagus. Instagram Biamantara Febrian. Kalau di substrat ada hair alga itu kenapa ya? Pakai pasir malang. Substrat ada hair algae. Sebenarnya algae itu bisa nempel di mana aja ya, tidak harus di tanaman, tidak harus di hardscape, tidak harus di substrat, bahkan nempel di kaca pun bisa gitu. Jadi ya kalau misalkan pertanyaannya kenapa hair algae nempel di substrat, ya mungkin ya substratnya masih tinggi kadar amoniaknya, ataupun mungkin CO2-nya tidak sampai ke situ karena arusnya yang tidak merata, sehingga kondisi di bawah, kondisi di substrat ini adalah kondisi yang favorable untuk si green algae ya. Jadi arusnya itu tidak bisa mengantarkan nutrisi dan CO2 sampai ke bagian bawah akuarium ataupun bagian permukaan substrat. Mungkin jawabannya kayak gitu. Facebook ada kan? Dari Kim Handoko, cahaya di split pagi 4 jam, siang 4 jam mati, sore nyala lagi 4 jam sampai malam. Apakah bisa mengurangi populasi air alga? Jadi 4 jam nyala, 4 jam mati, 4 jam nyala lagi pas malam. Sebenarnya kalian bikin metode siesta, ini kan namanya siesta ya. Siesta itu artinya istirahat. Jadi ada istirahat di selang waktu. Di selang waktu cahaya yang nyala, itu tidak bermanfaat apabila kalian injeksi CO2. Jadi tujuan siesta itu adalah pada saat kalian misalkan tidak pakai CO2 ya. Jadi kandungan CO2 pada saat lampu belum nyala itu umumnya tinggi dari hasil respirasi tanaman. Dan dia akan berangsur-angsur turun pada saat mendekati 4-5 jam fotosintesis. Nah, sedangkan sisa waktunya ini CO2-nya akan rendah, sehingga kita akali dengan mematikan lampu. Dengan mematikan lampu, tanaman pasti akan respirasi, menghasilkan CO2, sehingga CO2 akan naik lagi gitu. Dan biasanya siesta itu dilakukan adalah 5 jam nyala, 4 jam mati, dan 5 jam nyala kembali. Dan itu hanya bermanfaat jika kalian tidak injeksi CO2. Tapi kalau kalian injeksi CO2, siesta ini sangat tidak bermanfaat karena kandungan CO2-nya, level CO2 terlarutnya sudah bisa kita pastikan selalu sama gitu. Dari mulai awal fotosintesis sampai akhir fotosintesis. Jadi intinya
kalau kalian ingin menghindari alge adalah berikan CO2 yang cukup dan stabil. Dan kalau misalkan kalian tidak menggunakan injeksi CO2, bisa kalian akali dengan siesta, tapi juga pemilihan tanamannya juga harus tertentu ya, tidak bisa semua tanaman yang bisa hidup optimal tanpa injeksi CO2. Jadi kalau sistem siesta itu misalkan tanaman ini kan biasanya 8 jam tuh sambung terus. Tapi kalau dipotong misalkan 4 jam lalu nyambung lagi. Nah, pas 4 jam mati itu berarti kan fotosintesis selesai tuh. Jadi tanaman istilahnya baru makan setengah piring lah gitu. Nanti nyambung lagi. Betul, Kang. Jadi gimana itu? Ngulang lagi. Iya, betul. Jadi seakan-akan dia fotosintesis 2 kali dan respirasi 2 kali dalam sehari. Tapi ya itulah cara untuk mengakali kekurangan CO2 pada saat 5 jam pertama fotosintesis gitu. Dan tidak semua tanaman bisa optimal dengan kondisi seperti itu. Jadi hanya tanaman-tanaman tertentu gitu. Contohnya ya tanaman-tanaman yang low light ataupun tanaman-tanaman yang low CO2 gitu. Jadi bontot lah gitu ya. Iya, memang kurang optimal tapi bisa diakali ketimbang kalian tidak pakai CO2 sama sekali lalu pantengin lampunya 8 jam, itu akan lebih rentan terserang alge karena di pertengahan jalan sampai akhir 8 jam itu CO2-nya udah berkurang gitu. Tidak cukup lagi untuk fotosintesis. Oke. Lanjut dari Instagram Bonbon Tankscape. Bisa nggak aquascape clear alga? Bisa. Clear alge. Sebenarnya kalau 100% terbebas mungkin agak sulit ya. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah dan menekan pertumbuhannya gitu. Karena alge ini ya salah satu komponen dari ekosistem, baik di alamnya pun dengan CO2 yang sangat berlimpah, dengan arus yang sangat rata, dengan nutrisi yang sangat berlimpah pula, alge masih bisa muncul jika kondisinya kayak misalkan ada area-area yang stagnan airnya ataupun agak dead spot, ataupun misalnya jumlah tanamannya kurang banyak, ataupun misalkan dari perubahan cuaca, itu bisa menyebabkan alge juga. Jadi jawabannya 100% hilang itu agak sangat mustahil, tapi yang bisa kita cegah adalah mengontrol jumlahnya, menekan jumlahnya sehingga tidak terlihat mengganggu mata dan mengganggu kesehatan tanaman. Justru kalau nggak ada alga itu harus dicurigai, berarti nggak ada makhluk hidup itu di situ. Betul, jadi ekosistemnya tidak terbentuk gitu. No alga, no party gitu ya. Ya setidaknya pasti sebersih-bersihnya akuarium kalian, setidaknya kayak green spot algae itu pasti adalah sedikit di batu ataupun sedikit di kaca, itu pasti ada. Wajar ya Bang? Wajar banget. Oke, lanjut. Dari Yandi Noviandi, apakah produk amonia remover seperti amonia lock, Vivaria Ultra Safe, Sichim Safe, dan lain-lain benar-benar berfungsi? Amankah? Biasanya ya obat-obatan seperti itu hanya efektif pada saat awal-awal setting, dan biasanya itu kalau gue pribadi kalau mau gunain adalah gunain sebelum airnya dimasukkan ke dalam akuarium. Jadi misalkan air kalian curiga air sumbernya amonia tinggi, ya gunakanlah obat-obatan itu kayak amonia safe lah ataupun pH down segala macam. Tapi kalau untuk mengontrol amonia, yang kalian lakukan jangan bergantung kepada obat-obatan tadi. Paling gampang itu kontrol amonia adalah ganti air yang rutin, beri kadar oksigen yang cukup, lalu beri rumah bakteri yang cukup. Itu sih yang paling gampang. Dan juga jumlah tanaman yang banyak. Jadi pada saat amonianya tiba-tiba tinggi dari hasil nitrifikasi gitu ya, itu tanamannya bisa membantu menyerap kelebihan amonia sehingga tidak sempat dimakan oleh spora alge dan tidak menjadi alge yang sempurna. Jadi kalaupun mau dipakai itu dipakai di awal setup aja ya? Paling di awal setup aja. Jangan tergantung pada obat-obatan itu deh gitu. Ya. Karena bakteri ini sebenarnya pun kalau nggak kita berikan bakteria starter pun, sebenarnya bakteri nitrifikasi ini akan muncul dengan sendirinya walaupun lebih lama ya. Dan jumlah bakteri ini sangat tergantung dengan jumlah rumahnya, banyak rumahnya, dan dengan jumlah oksigen. Jadi lebih penting kalian memastikan kadar oksigennya itu cukup, arusnya itu cukup, dan jumlah media bakterinya juga cukup ketimbang kalian bergantung pada obat-obatan. Oke. Dari Instagram Saktiscape, lebih bagus mana Bang buat mencegah alga? EI atau EDM method?
Ya, itu apa sih? EI itu adalah estimative index. Itu adalah gaya dosing pupuknya yang dipopulerkan oleh Tom Barr ya. Kalau EI gue pernah coba, itu cukup merepotkan karena kalian harus dosing setiap unsur itu masing-masing, dan kalian harus ukur juga setiap minggunya. Kalau misalkan kalian berikan N nitrat, katakan 30 ppm di hari ini, kalian harus ukur di hari keberapa si nitrat ini akan habis, sehingga kalian bisa tahu, bisa kontrol kebutuhan nitrat ataupun kebutuhan tiap unsur nutrisi itu setiap harinya dan untuk tanaman kalian. Karena kebutuhan nutrisi itu sangat tergantung dari ketersediaan CO2, cahayanya highlight atau lowlight, dan jumlah tanaman. Cukup merepotkan EI, tapi itu bisa menjadi kontrol yang baik untuk kebutuhan nutrisi. Nah, kalau untuk pupuknya ADA, jujur aja gue belum pernah coba. Tapi kalau gue lihat sih, ya intinya pupuknya ADA itu ya mirip-mirip aja dengan pupuk-pupuk yang lain. Cuman dia punya, kalau nggak salah, unsur sendiri ya, potasium kalau nggak salah ya. Atau ya yang K, Vertike, bukan Vertike, sorry. Apa ya namanya ya? Kalau Vertike punyanya Doni. Yang oranye. Bright K, yang nggak salah ya, yang warna agak ungu gitu. Jadi dia punya unsur sendiri sehingga kalian bisa ngontrol kebutuhan si potasiumnya sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, balik lagi pertanyaannya, mana yang lebih baik untuk kontrol kontrol alge? Sebenarnya bukan dari nutrisinya, seperti yang gue bilang tadi, nutrisi itu tidak menyebabkan alge, tapi ketidakseimbangan lah yang menyebabkan alge. Jadi kalau kalian udah bisa tahu berapa jumlah nutrisi yang kalian berikan, dan dengan jumlah nutrisi itu berapa CO2 yang kalian butuhkan dan berapa lampu yang kalian butuhkan dan berapa jumlah tanaman yang kalian butuhkan, jenis pupuk apapun pasti akan bagus untuk tanaman kalian. Jadi tidak ada hubungannya jumlah nutrisi yang kalian berikan ataupun rezim dosing pupuk yang kalian berikan dengan kemunculan alge. Gitu ya. Tidak berhubungan langsung maksudnya. Oke. Jadi Noviandi, pembatasan nitrogen pada aquascape dapat memperlambat pertumbuhan tanaman. Apakah itu berlaku untuk alga? Nitrogen. Oke. Seperti yang gue jelasin tadi, sebenarnya nutrisi itu tidak menyebabkan alga, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, orang membatasi nitrogen itu tujuannya adalah untuk membuat ataupun untuk merusak zat hijau daun, untuk merusak klorofil sehingga tanaman yang tadinya kurang merah ataupun yang kehijauan bisa lebih merah gitu. Nah, tapi harus hati-hati karena tidak semua tanaman bisa optimal dengan nitrat yang kurang gitu. Ada beberapa tanaman lain dengan nitrat yang sedikit, dia akan mungkin tanamannya mulai menguning ataupun dia jaringannya mulai rusak ataupun daunnya mulai transparan. Nah, justru malah itulah yang bisa menyebabkan alge. Jadi kalau kalian mau main limitasi nitrat untuk memerahkan tanaman, misalkan Rotala, kalian harus pastiin kalian gunain substrat yang tinggi akan nutrisi nitrogen. Misalkan dari soil ya. Karena tanaman-tanaman yang tadi tidak bisa hidup optimal dengan kadar nutrisi air ataupun kadar nitrogen air yang rendah, itu bisa memanfaatkan nitrogen dari substrat. Jadi intinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi hati-hati aja pemilihan tanamannya gitu. Kalau kalian mau batasi si nitrogen gitu. Ya maksudnya gini, jadi dengan dibatasinya nitrogen maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman. Nah, apakah si alga juga itu ikut terlambat atau tidak? Oh gitu, tidak aja ya. Tidak, karena kayak gue bilang tadi, alge itu tidak butuh nutrisi yang banyak. Mungkin ya 100 sampai 1000 kali lebih sedikit dibanding jumlah nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Jadi alge tidak tergantung terhadap ketersediaan nutrisi untuk dia hidup. Mungkin jenis algenya yang muncul apa gitu ya, kalau kurang nutrisi, kalau lebihan nutrisi apa jenisnya gitu. Beda-beda jadi jenis alganya. Enggak juga sih, Kang. Tidak tergantung terhadap nutrisi. Ini yang sering. Jadi kalau lebih nutrisi alganya apa? Kalau kurang nutrisi enggak ada. Jadi intinya adalah tanaman itu yang harus sehat dulu. Jadi memang banyak sekali bukan mitos ya. Ya mungkin ya kan biasanya gitu kalau lebih ini gitu kan dari pemahaman gitu. Dari pemahaman orang dari dulu itu adalah berpikir bahwa nutrisi adalah sumber dari alge. Sebenarnya bukan. Gitu. Sebenarnya bukan. Jadi nanti gue akan kasih link
yang cukup bagus, artikel di forum apa ya? Itu ada pembahasan oleh si Tombar. Tombar ini kalau nggak salah namanya kalau di forum itu Plan Brain ya. Dia membahas apa sebenarnya penyebab alge, dan dia juga memberikan contoh dia dosing over, sengaja di dosing nutrisi itu over dan tidak menyebabkan alge sama sekali gitu. Karena tanamannya mencukupi gitu kan? Betul, karena tanamannya mencukupi. Jadi intinya adalah ketidakseimbangan, Kang, bukan karena si nutrisinya. Ya. Oke, guys. Nanti guys. Seberapa efektif penggunaan H2O2 untuk basmi alga? Nah, H2O2 ini sebenarnya salah satu racun ya. Racun yang bisa membunuh tidak hanya alge, bisa membunuh tanaman, dan juga bisa membunuh fauna gitu. Nah, ada orang yang memang sengaja dosing H2O2 dengan kadar tertentu. Gua nggak hafal kadar konsentrasinya berapa persen. Itu bisa membunuh alge, tapi hati-hati juga. Kadang-kadang ada fauna dan tanaman yang sensitif terhadap kehadiran H2O2. Dan gua juga tahu ada beberapa produk pembunuh alge yang bahan bakunya adalah dari H2O2. Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, bisa. Bahkan Biclean atau pemutih pun juga bisa. Cuman berapa kadarnya yang aman itu gue tidak bisa jawab karena gue memang tidak tahu dan gue tidak berani mencoba. Gitu. Itu langsung perling ya tanaman tuh. Betul ya. Pernah diliatin. Iya betul. Jangankan tanaman, H2O2-nya taruh langsung ke air aja kadang-kadang langsung seperti perling airnya. Kayak langsung soda gitu. Iya betul. Kang dari Facebook. Dasep Iskandar ini lebih ke penjurian kayaknya nih. Untuk foto kontes internasional, jika kita pakai Rotala dengan diet nitrat supaya Rotala merah banget, bisa mengurangi nilai juri GAP. Bang, sebenarnya ada unsur kebutuhan tanaman yang dikurangi. Gitu. Sebenarnya enggak, jika kondisi tanamannya itu sehat. Bukan hanya tanamannya yang merah tadi, tanaman yang lain juga sehat. Karena salah satu kriteria penjurian itu adalah kesehatan tanaman. Jadi kalau kalian main limitasi nitrogen, tapi tanamannya pada sehat-sehat semua, ya itu tidak apa-apa. Jadi tidak akan mengurangi penilaian pada kontes. Jadi intinya si tanaman itu dari sisi warna itu melebihi yang seharusnya misalkan gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang ada orang yang agak sedikit nakal dengan memainkan editing warna gitu ya. Kadang-kadang terlalu berlebihan malah kelihatan aneh dan kelihatan palsu. Ini udah pas 1 jam, Arya. Mungkin 2 pertanyaan terakhir kali ya? Boleh. Oke, dari IG aja. Apakah cahaya lampu ruangan saat malam hari sangat mempengaruhi pertumbuhan alga? Dari Hendrawan Junior. Oke, sebenarnya tidak, karena kalau cahaya ruangan itu jumlah parnya itu sangat sedikit, sangat kecil, dan di alam pun sebenarnya tengah malam itu juga ada cahaya yang bisa masuk ke dalam air, misalkan ke sungai ataupun ke danau dari pantulan cahaya dari bulan ya. Jadi bahkan kadang-kadang ada pemain aquascape di luar itu sengaja membuat namanya moonlight. Jadi misalkan akuariumnya 120 cm, dia bikin 3 watt warna putih agak kebiruan sehingga ada memberikan sedikit cahaya temaram seperti pantulan cahaya bulan gitu. Jadi jawabannya tidak terpengaruh. Karena di alamnya pun ada sedikit cahaya yang masuk pada saat malam hari. Jadi ini saya masih bingung juga tuh kalau yang lampunya mati siang, malam nyala itu tidak mengganti siang jadi malam itu. Karena efek ke nutrisi itu gimana? Tanaman itu kan taunya siang atau malam itu bukan dari siang ataupun malam yang sebenarnya dari cahaya matahari, tapi adalah siang dan malamnya dari on off-nya lampu. Pada saat lampunya on, ya dia anggap itu siang. Pada saat lampunya off, ya tanaman anggap itu malam. Gitu. Jadi walaupun malam nggak ada istilah ngantuk ya. Yang penting konsisten aja. Kalau misalkan nyalain lampunya malam ya malam terus gitu. Oke, satu lagi ya. Lagi ya. Kok malah di mute ya? Dari Facebook enggak? Facebook ini dari Neni Nur Aini, tapi sudah beberapa kali dibahas sih sebetulnya. Sebaiknya berapa banyak tanaman dalam satu tank? Udah pernah? Oh. Atau yang lain? Kalau sebenarnya tergantung dari penuh-penuhnya ya. Tergantung dari tema kalian ya. Cuma kalau gua untuk mempermudah hidup kalian, mempermudah hobi kalian, gunakanlah tanaman sebanyak-banyaknya dan jenis tanaman yang rakus gitu. Itu sangat ngebantu
untuk terhindar dari masalah Untuk di awal ya. amonia, terutama di awal. Kalau misalkan kalian ngerasa kalian pengen isinya MOS semua kayak gambar yang di sini, tapi cahaya kalian agak over dan CO2 kalian tidak bisa pede, bisa selalu stabil, itu mungkin bisa ditambahkan tanaman apung ya, tanaman ngambang, sehingga bisa sedikit shading, jadi tanaman si MOS ini tidak terlalu terkena cahaya yang sangat tinggi. Jadi pertanyaannya itu cukup salah satu trik yang sangat bisa kalian gunain, apalagi kalau kalian nggak mau cycling di awal, apalagi kalau kalian pakai soil, tancaplah tanaman sebanyak-banyaknya. Ini kita belajar juga dari almarhum Takashi Amano, dia selalunya pada saat awal tanam itu menggunakan tanaman sepadat mungkin, sebanyak mungkin. Oke. Ada kesimpulan Bang? Gimana? Oke, kesimpulannya ada? Yang pasti yang pertama tadi, penyebab algae itu 3 macam ya tadi ya. Bukan karena pupuknya, bukan karena lampunya, tapi adalah karena ketidakseimbangan yang menyebabkan tanaman itu sakit, tanaman itu tidak sehat gitu ya. Lalu juga dengan adanya level amonia yang cukup tinggi, sehingga spora algae ini bisa berkembang menjadi algae yang sempurna, karena spora algae ini makanan utamanya adalah amonia. Lalu juga kalau misalnya kalian terjadi algae ataupun terserang algae di akuarium kalian, jangan langsung menyalahkan sesuatu. Misalkan, ini gara-gara pupuknya, ini gara-gara lampunya. Yang paling pertama kalian perbaiki adalah CO2-nya. Itu yang paling utama. Karena CO2 yang tinggi, penyerapan nutrisi akan lebih baik. Dengan lampu yang tinggi pun juga tidak akan masalah. Asal jumlah tanamannya juga banyak. Jadi kalau kalian langsung menyalahkan pupuk atau langsung menyalahkan lampu, itu bisa gue katakan sama aja kayak kalian excuse ataupun kalian hanya mencari-cari alasan. Blaming others is nothing more than excusing yourself. Jadi menyalahkan yang lain itu tidak lebih dari hanya mencari alasan kepada diri sendiri gitu. Ini sebuah quote dari Robin Sharma. Ini gue suka banget quote-nya. Lalu juga quote yang sering banget kita dengar adalah it is better to prevent disease rather than to try to find cures for the disease after they occur. Jadi intinya adalah lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Jadi daripada kalian susah payah mengobati algae yang udah ada, makanya pada saat awal setup itu kalian bikin sistemnya yang benar, lalu kalian lakukan cycling, misalkan di akuarium sendiri ya. Kalau kalian nggak bisa cycling karena akuarium kalian, itu tanam sebanyak-banyaknya tanaman, lalu bikin rumah bakteri sebesar-besarnya gitu, karena bisa mengontrol amonia dengan baik. Itu dari Arthur T. Johnson. Dan yang terakhir adalah ini ada QR code yang sebelah kiri ini, QR code untuk summary dari presentasi ini. Gue pernah bikin artikelnya tahun lalu, 2 tahun lalu ya. Bisa di-download, tinggal di-scan. Lalu yang di sebelah kanan QR code ini adalah link untuk forum yang gue sebut diskusinya Tombar tadi perihal penyebab algae. Yang mana dia memperlihatkan kalau gue dosing EI dengan nutrisi sekian sengaja dilebihkan, itu tidak akan menyebabkan algae. Jadi semoga dengan adanya diskusi ini kita bisa merubah paradigma kita bahwa penyebab algae itu bukan karena lampu doang, bukan karena kelebihan nutrisi, karena dengan nutrisi yang hampir zero pun algae masih bisa tumbuh, dan bukan karena apapun, tapi karena tanaman yang tidak sehat, karena tidak seimbang, dan karena amonia. Mungkin itu kesimpulannya, Arya. Ya, makasih Bang. Nah, buat komentar yang belum sempat dibacakan atau jawabannya kurang puas, nanti teman-teman bisa tanyakan di channel YouTube-nya Aquajaya X Aqua Reset hari apa nih Bang? Kalau gua nggak sempet ngedit, kan ini hari Rabu besok ya. Kamis ya. Besok udah Kamis. Kalau nggak Kamis ya hari Jumat insya Allah. Atau paling telat weekend. Ya, Jumat siang ya. Nah, untuk minggu depan temanya apa nih Bang? Minggu depan mungkin karena kita udah ngebahas algae dan tadi juga ngebahas cara membasmi dan mencegahnya, ada kaitannya dengan maintenance ya. Jadi mungkin kita nggak ini dulu, hama dulu. Mau hama? Banyak kayaknya hama. Sebenarnya satuin. Agak kurang menarik sih ngebahas hama kan. Ya. Anak-anak udang banyak. Kalau mau ngebahas hama, gue sebenarnya pernah bahas di videonya Aquajaya Aqua Reset. Itu udah pernah gue bahas, tinggal dilihat aja. Juga ada artikelnya. Ya. Silakan ditonton. Jadi mungkin kita akan bahas maintenance saja. Tapi gue rasa mungkin minggu depan kita libur dulu ya, karena gue ada kesibukan hari Senin depan. Jadi mungkin Senin satunya lagi kita akan masuk ke ronde 15. Nanti posternya muncul aja ya. Iya.
Oke, itu tadi webinar Aquascape ronde ke-14. Terima kasih Bang Wendy untuk ilmunya dan waktunya. Kang Ran juga terima kasih sudah dibantu streaming. Siap, Terima sama-sama. kasih buat teman-teman juga yang sudah bergabung. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di ronde 15 dengan tema maintenance Aquascape ya Bang ya. Betul. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Arya, makasih Kang Ran, makasih teman-teman yang udah hadir. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.